Halo semuanya, welcome to my fifth vlog. Jadi di vlog yang kelima ini aku pengen ngejelasin tentang recommendation letter dan study plan, karena banyak banget yang nanyain di comment section. Nah, jadi untuk dua ini, pertama-tama kalau di recommendation letter, zaman sekarang biasanya memang dosen-dosen tuh udah jarang ada yang mau ngetikin recommendation letter sendiri. Biasanya tuh memang mereka bakal minta kalian untuk bikin draftnya dulu. Setelah kalian bikin draftnya, submit ke mereka, terus nanti mereka tinggal tanda tangan. Mereka lihat, oh ini udah oke nih, tinggal langsung ditanda tangan gitu. Nah, untuk isinya sendiri, kalian tuh bisa masukin kira-kira pencapaian kalian yang positif apa aja. Dan juga nggak harus semuanya akademis, jadi jangan terlalu fokus ke akademis, tapi kalian juga bisa tulis, misalnya kalian ada leadership skill, bisa bekerja sama dengan baik dalam tim, terus aktif di kelas, dan lain sebagainya. Itu juga hal-hal positif yang bisa kalian masukin. Dan tentunya kalian kalau misalnya masukin, jangan sampai itu nggak matching sama dosen yang bakal tanda tanganin gitu. Misalnya kalian ngebahas diri kalian tentang hal-hal misalnya di sports atau apa gitu, tapi yang bakal tanda tangan dosen di bidang lain. Nah, itu kan nggak masuk akal. Itu juga kalian harus make sure yang tanda tangan itu matching dengan apa yang kalian tulis gitu. Terus kalau bisa memang lebih cari dosen yang kenal dekat dengan kalian, tahu kalian, dosen membimbing misalnya, atau yang ada jabatan, misalnya wakil dekan, ketua program studi gitu. Itu juga bakal ngebantu. Jadi biasanya harus pakai ada kop surat dari kampusnya, sama nanti setelah ditandatangan dicap juga sama kampusnya. Jadi dia memang formal gitu. Biasanya sih kalau requirementnya itu harus minimal 2 recommendation letter. Dan gak harus dari kampus, bisa juga kalau kalian misalnya pernah internship kerja di mana, itu kalian bisa minta dari atasan kalian, minta dong tolong recommendation letter gitu. Dan biasanya kalau untuk dosen gitu di kampus sudah biasa sih, dan mereka biasanya oke, mau banget untuk ngasih recommendation letter gitu. Nah, terus kalau untuk study plan itu bergantung banget sama kalian masuknya ke jenjang apa, S1 kah, S2 atau S3 gitu. Kalau S1 dia memang lebih general, jadi kalian bisa bilang kayak, oh aku nih kayak gini orangnya, backgroundnya kayak gini, dan aku tertarik untuk kuliah di jurusan ini. Kenapa? Motivasi untuk kuliah di Tiongkok itu apa? Terus apa yang pengen dicapai setelah selesai kuliah dari Tiongkok gitu-gitu. Lebih general. Kalau S2 sedikit lebih spesifik, misalnya udah ke bidangnya. Oh, aku nih mau ambil jurusan manajemen dan meneliti tentang misalnya marketing, social media marketing, atau misalnya tentang HR, human resource gitu. Jadi dia udah lebih spesifik dan udah lebih mendalam, tapi nggak harus terlalu spesifik juga. Nah, kalau kalian udah S3, itu baru bener-bener harus spesifik banget. Misalnya kalian S2-nya tuh meneliti tentang apa dan pengen melanjutkan di bidang itu, dan itu udah misalnya spesifik lah, research-nya tuh tentang ini gitu, tujuan research-nya tuh ini, dan bahkan biasanya udah masukin literature, jadi udah ada daftar pustaka di bawahnya. Dia memang spesifik banget kalau S3, karena S3 kan fokus ke penelitian gitu. Jadi sebenarnya yang udah pada minta dan aku kasihin study plan tuh yang buat S3, karena aku apply buat S3. Jadi itu nggak terlalu cocok sebenarnya buat kalian yang apply S1 atau S2, karena yang lain tuh sebenarnya lebih general aja. Kalian nggak harus sampai topiknya ini, terus bahan-bahan literaturnya apa aja gitu, nggak. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus kalau menurut aku sih sebenarnya walaupun ini hal yang penting juga, tapi mereka tuh pasti bakal lebih melihat kalian tuh apply-nya kemana, karena kuotanya itu. Misalnya kalian apply-nya manajemen, pasti akan jauh lebih susah karena yang apply ke manajemen banyak, jadi saingannya banyak, sedangkan kuotanya sedikit. Tapi kalau kalian apply-nya misalnya lebih ke teknik atau lebih ke desain, arsitektur, hal-hal yang memang jarang orang mau apply di Tiongkok, itu pasti kemungkinan dapatnya lebih besar karena kalian nggak ada saingan, jadi kuotanya bisa dikasih ke kalian dengan lebih mudah gitu. Walaupun aku pasti saranin kalau kalian memang pilih yang kalian suka gitu, jangan sampai pilih yang kalian nggak suka. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan juga kalau kesempatan untuk diterima itu juga akan makin tinggi kalau kalian apply ke banyak kampus, jalur kampusnya kalian apply ke banyak kampus, dan ya kira-kira kayak gitu aja sih. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau ada apa yang pengen aku bahas dan belum aku bahas, boleh banget kasih tahu di comment section below. Dan aku lebih seneng kalau bisa jawabin dengan video lagi, karena semua orang jadi bisa tahu juga kan, nggak mesti aku balesin satu persatu gitu. Jadi kasih tahu aja nih kira-kira apa yang kalian pengen tahu lebih lanjut. Dan thank you so much for watching. Bye bye.